Ia hanya menemukan sampah-sampah yang berbau busuk, sisa sirip ikan, potongan tulang ayam, dan sayuran busuk. Wajah Mamat sangat lesu. Ia mengambil kembali karung butut lalu menyeretnya. Perlahan ia melangkah menyusuri pasar Kliwon dan berharap ada sisa makanan yang bisa ia temukan. Wajahnya berbinar saat dari kejauhan melihat sesuatu yang sepertinya bisa dimakan. Itu sebuah pepaya yang sebagian matang, namun sebagian lagi busuk. Mungkin si penjual sengaja tidak memasukkan buah itu ke keranjang dan meninggalkannya. Segera Mamat mempercepat langkahnya. Ia memotong buah itu dengan kedua jempolnya. Ia terlihat sangat lahap saat memakan buah pepaya. Belum juga selesai, tiba-tiba ia mendengar sesuatu yang aneh dari arah barat. Sambil memakan pepaya, Mamat melangkah mencari sumber suara tersebut. Itu seperti suara kaca yang beraduk. Langkah Mamat terhenti di depan kios. Di bagian depan kios itu bertuliskan, "Warteg Berkah Sugih." Itu warteg milik Amrung. Kios itu dikunci rapat, tidak mungkin bisa dibobol maling. Mamat pergi ke belakang kios. Ia melihat ada sebuah kaca ventilasi udara yang cukup tinggi. Ia menoleh ke sekeliling dan menemukan tumpukan bekas keranjang buah. Disusunnya keranjang-keranjang itu sampai tinggi. Ia lalu naik ke atas keranjang. Dengan sekuat tenaga, Mamat memecahkan kaca ventilasi tersebut. Serpihan beling sempat mengenai pipinya. Ia mengadu kesakitan, lalu membersihkan sisa kaca pada ventilasi udara. Setelah bersih, ia lalu masuk ke dalam warteg tersebut. Mamat melompat, ia berada di dapur. Suara itu masih terdengar jelas. Pelan-pelan ia mengikuti sumber suara, hingga akhirnya ia menemukan sebuah botol yang aneh. Botol itu berisi gumpalan asap di dalamnya dan juga mengeluarkan suara ketukan. Mamat mengocok botol itu. Tidak ada yang berubah. Suara masih saja terdengar dari dalam botol. Botol apa ini? Gumam Mamat. Ia malah mencabut tutup botol itu. Seketika asap pekat keluar dari dalam botol, memenuhi ruangan dapur. Mamat terbatuk-batuk. Ia mengibas-ngibaskan kedua tangannya untuk menyingkirkan asap. Dan tampaklah sesosok pocong di hadapannya. Pocong itu merintih meminta uangnya dikembalikan. Mamat terkejut lalu jatuh pingsan. Keesokan harinya pasar Kliwon geger karena kios Amrung dibobol pencuri. Mamat dibawa ke kantor polisi. Ia ditahan, sementara Amrung dan Tika mulai panik karena botol itu dibuka oleh si Mamat. Hari itu, Tika menutup kiosnya untuk sementara. Amrung akan mendatangi Mbah Koto untuk berkonsultasi. Sayangnya, saat Amrung mendatangi rumah Mbah Koto, dukun itu sudah meninggal dunia. Rumahnya ramai didatangi warga yang hendak melayat. Amrung kebingungan. Ia buru-buru pulang. "Bagaimana ini, Pak?" tanya Tika sambil menyuguhkan kopi pahit ke hadapan suaminya. "Gini, kita buka saja wartegnya. Lagi pula pelanggannya kan udah banyak. Mungkin tanpa botol itu pun warteg kita akan tetap ramai," katanya mencoba menenangkan. "Kita kembalikan saja uang yang pernah kamu curi, Pak." "Jangan, nanti aku malu. Biarkan saja. Lagi pula pocong itu tidak akan menyakiti kita," ujar Amrung. Hari berikutnya setelah mengantarkan anaknya ke sekolah, Tika membuka kembali warteg itu. Pengunjung tetap ramai, semua terlihat baik-baik saja. Namun, saat para pengunjung itu sedang makan dengan lahap, tiba-tiba perut mereka terasa mual, lalu muntah darah. Semua hidangan berubah menjadi tumpukan cacing yang menjijikkan. Para pelanggan terkapar kesakitan sambil memegangi perut. Mereka berteriak seperti orang yang kena santet. Warteg Tika dipenuhi muntahan darah. Satu pasar heboh. Orang-orang berkerumun ingin melihat kejadian aneh itu. "Bangsat, kau pakai pesugihan ya?"
teriak salah seorang pengunjung pasar. "Iya, kalian pasti menggunakan pesugihan," saut pengunjung pasar lainnya. Para pengunjung warteg yang menjerit kesakitan akhirnya dibawa satu persatu ke rumah sakit terdekat. Lain hal yang terjadi dengan Tika dan Ambrung. Mereka dilempari sampah dan batu, kiosnya diacak-acak. Uangnya dirampas lalu dibakar di depan mereka berdua. "Ampuni kami, sungguh kami tidak menggunakan pesugihan." Ambrung memeluk istrinya, melindunginya dari amukan warga. "Alah, bohong kau." Sebuah kayu menghantam kepala Ambrung. Ia terkapar dengan darah bercucuran. "Pak!" Tika menjerit sambil merangkul suaminya. Sebelum warga sempat membunuh mereka berdua, polisi datang berhamburan ke pasar Kliwon. Salah satu pimpinan polisi menembakkan senjata api ke udara untuk membubarkan kerumunan. Untung saja Ambrung dan Tika masih bisa diselamatkan. Dan yang terjadi selanjutnya sangat menyedihkan. Warteg mereka ditutup paksa, lalu dilabeli warteg pesugihan. Itu sangat memalukan. Akibat hantaman benda tumpul, Ambrung tidak sadarkan diri selama 2 hari. Ia dirawat di rumah sakit yang sama dengan para pelanggan wartegnya. Suatu malam di rumah sakit, saat Tika dan anaknya tertidur pulas di samping ranjang Ambrung, tirai jendela bergerak tertiup angin. Muncul bayangan pocong di luar sana yang siap menagih uangnya kembali. Sementara itu Ambrung terbaring dengan tenang. Tangannya diinpus, mulutnya dipasangi alat bantu pernafasan. Dadanya turun naik pertanda kalau ia masih hidup. Ambrung bermimpi kalau dirinya sedang ada di sebuah tempat yang sunyi. Ia duduk seorang diri di atas bangku. Dari arah kanannya terdengar suara langkah sepatu mendekat. Itu Mbak Goto. Ambrung menyeringai bahagia saat melihat lelaki tua itu. "Mbah, tolong aku. Bagaimana cara menghentikan pocong itu?" "Kalau kau tidak mau mengembalikan uangnya, kau datangi saja kuburannya." "Lalu?" tanya Ambrung. "Kau curi tali kafan di bagian pergelangan kaki." Ambrung terdiam sejenak. "Ada lagi yang harus saya lakukan, Mbah?" "Kau telan tali itu." Ambrung mengangguk. Itu terdengar sangat mudah. Ia pasti bisa melakukannya. Baginya, mengembalikan uang hasil curian adalah aib. Ia tidak sanggup menanggung malu. Apalagi yang ia curi adalah tetangganya sendiri. Lebih baik Ambrung melakukan apa yang disarankan Mbak Goto saja. Ia tergagap bangun, nafasnya terengah-engah, lalu menoleh ke arah jendela. Bayangan pocong masih berdiri di sana. Buru-buru Ambrung membangunkan istri dan anaknya. Mereka berteriak panik, membuat dokter dan perawat berdatangan. "Pocong, Dok, ada pocong!" Ambrung menunjuk ke arah jendela, tapi tidak ada apa-apa di sana. "Tenang, Pak, Bapak pasti berhalusinasi," kata dokter sambil membaringkan kembali tubuh Ambrung. Besoknya, Ambrung minta pulang. Ia merasa sudah tidak perlu lagi dirawat. Sebenarnya dokter menyarankannya agar tetap melakukan rawat inap untuk 2 hari lagi. Tapi Ambrung bersikeras ingin pulang. Ia tidak sabar ingin segera melakukan apa yang disarankan Mbak Goto di dalam mimpinya. Semua sudah Ambrung persiapkan. Dia akan melakukan aksinya seorang diri. Sebenarnya Tika melarang suaminya untuk melakukan hal aneh itu dan menyarankan agar mengembalikan uang jenazah itu. Tapi Ambrung tetap tidak mau. Maka malam itu, saat orang-orang sedang tertidur pulas, Ambrung berangkat menuju kuburan Pak Rusdi dengan mengendarai motor barunya. Siang tadi ia sudah pergi ke sana untuk memastikan lokasi kuburan Pak Rusdi. Tidak sampai 20 menit, ia tiba di pemakaman. Ambrung menoleh ke sekeliling, memastikan kalau tidak ada siapapun yang melihat aksinya. Ambrung tersenyum.
Ia sudah menemukan kuburan Pak Rusdi. Sebuah cangkul dikeluarkan dari dalam karung. "Pocong bangsat," gumam Ambrung. Saat cangkul itu ditancapkan di atas tanah kuburan, tiba-tiba permukaan tanah itu bergetar. Ambrung panik, tapi ia tetap melakukan aksinya. Tanah itu berhasil ia gali, bau busuk menguar menusuk hidung. Mayat itu sudah penuh dengan belatung, wajahnya membusuk, bahkan terlihat tulang tengkoraknya. Tangan Ambrung bergetar saat mengambil tali kafan di bagian pergelangan kaki. Ia meraih sebotol air dari permukaan makam yang sengaja ia bawa. Ia menggulung tali tersebut, lalu menelannya sambil meneguk air. Setelah berhasil menelan tali kafan tersebut, ia menutup kembali liang lahat itu dan bergegas pulang. 2 hari berlalu, tidak ada pocong yang mengganggu keluarga Ambrung. Ia kira saran Mbah Goto itu berhasil mengusir pocong. Sayangnya, ketenangan keluarga Ambrung hanya bertahan 2 hari. Di malam berikutnya, pocong itu kembali muncul. Ia mengetuk-ngetuk pintu rumah membuat Ambrung dan keluarganya susah untuk tidur. Entah apa yang terjadi, Ambrung tidak mengerti. Padahal dia sudah melakukan semua yang dikatakan Mbah Goto. Pelan-pelan Ambrung dan istrinya keluar dari dalam kamar. Mereka mengintip dari balik tirai jendela. Benar saja, pocong itu berdiri di depan rumah sambil menggedor-gedorkan pintu dengan kepalanya. Di bagian pergelangan kaki, kain kafannya terbuka karena talinya sudah dicuri oleh Ambrung. Kini pocong itu hanya bergumam dengan suara tidak jelas. "Pak, kamu benar-benar udah melakukan apa yang disarankan Mbah Goto?" tanya Tika. "Udah, Tik, aku udah menelan tali kain kafannya." Tika berpikir sejenak. "Pak." Ia lalu menyentuh pundak suaminya. "Tadi siang, kamu buang air besar ya?" lanjutnya. Ambrung mengangguk. "Aduh," ia memukul jidatnya. "Iya, jangan-jangan tali itu ikut keluar, Pak," ujar Tika. "Kayaknya memang seperti itu, tapi aku harus bagaimana? Tali itu pasti ikut keluar kalau aku buang air besar." Ambrung menggaruk kepalanya sendiri. "Terus sekarang gimana?" tanya Tika. Ambrung menggelengkan kepala. "Tutup pintu kamar, nanti Amila dan Zahra bangun," suruh Ambrung. Tika mengangguk lalu menutup pintu kamarnya rapat-rapat